Nah si ibu itu nggak punya, alias bibir atasnya itu rata gitu loh, nggak ada lekukan di bawah hidung, itu nggak ada, rata gitu. Halo kawan-kawan, assalamualaikum. Balik lagi sama gua. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat selalu dan kawan-kawan semua dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Kali ini kita masuk ke segmen cerita horormu, di mana segmen ini berisi tentang cerita-cerita ataupun kisah-kisah nyata, kejadian-kejadian misteri ataupun mistis yang berasal dari kalian, yang kalian kirimkan melalui DM Instagram ataupun melalui email. Nah, pada video kali ini berasal dari salah seorang kawan kita dari Sumatera Barat yang mengirimkan cerita horornya, yaitu cerita tentang pengalaman dia ketika mendaki sebuah gunung, yaitu Gunung Marapi. Setelah gua baca-baca ceritanya ini lumayan membuat gua merinding karena begitu banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka alami ketika mendaki gunung tersebut. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kawan-kawan yang belum tekan tombol subscribe, ditekan dulu boleh kali ya. Dan jangan lupa untuk tekan juga tombol like-nya. So langsung aja kita masuk ke ceritanya. Scary mode on. Halo guys, kenalin, nama gue Romi. Cerita yang gue alamin ini terjadi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Cerita ini berawal ketika gue dan 2 orang rekan kerja gue, yaitu Andi dan Edo. Nah pada saat itu kita berencana untuk mengisi akhir pekan atau libur akhir pekan bareng. So akhirnya kita berdiskusi, dan setelah berdiskusi akhirnya kita sepakat untuk pergi mendaki Gunung Marapi. Karena kebetulan kita juga berasal dari Sumatera Barat. So singkat cerita, akhirnya kita sepakat untuk pergi mendaki Gunung Merapi. Awalnya gue kira kami bakal berangkat cuma 3 orang, tetapi ternyata si Andi dan si Edo ini rupanya membawa pasangan mereka masing-masing. Yang kebetulan mereka berdua ini dalam waktu dekat akan menikah. Jadi si Andi dan Edo ini membawa pacarnya, dan bisa bilang tunangan sih. Dan mereka ini kebetulan berencana dalam waktu dekat akan menikah. Karena menurut gue yang mereka bawa itu adalah tunangan mereka, so ya udahlah ya, gue sih nggak masalah. Karena yang mereka bawa itu kan calon istri mereka juga, pastilah mereka bakal ngejaga calon istri mereka sepanjang perjalanan mendaki tersebut. Makanya gue izinin gitu loh. Singkat cerita, akhirnya hari H pun tiba dan kami berkumpul di basecamp pendakian Gunung Marapi tersebut. Jadi totalnya yang akan pergi mendaki itu ada 5 orang, yaitu gua, kemudian Andi dengan tunangannya, dan juga Edo dengan tunangannya. Sebelum memulai pendakian, kami pun sempat bercanda-bercanda, ketawa-ketawa di basecamp tersebut. Ya bercanda-bercanda teman-teman setongkrongan lah gitu. Namun ada beberapa candaan ataupun celetukan dari Edo ataupun si Andi ini yang membuat gue agak ragu untuk memulai pendakian. Ibaratnya mereka nyeletuk-nyeletuk, ngomong kasar ataupun ngomong jorok lah. Ya kalau di Minang itu ada beberapa kata ataupun kalimat yang memang jorok buat diucapin. Tetapi mereka ngomong-ngomong kayak gitu sebelum mendaki. Ya kalau menurut gue sih biasa aja kalau mereka ngomong itu nggak di gunung gitu. Toh gue juga sering ngomong kasar, ngomong jorok juga sih. Tapi kali ini beda karena tempat mereka ngomong itu di gunung gitu loh. Akhirnya mereka pun sempat gue tegur sih buat jaga omongan lah gitu, jaga ucapan selama di gunung ini gitu. Akhirnya kami pun mulai melakukan pendakian itu, kalau nggak salah dimulai siang hari sih, siang. Jamnya sih gue lupa waktu itu, tapi yang jelas waktu itu kalau nggak salah zuhur atau ya zuhur lah, siap-siap zuhur lah gitu, jam 1 atau jam 2-an. Nah akhirnya kami mulai melakukan pendakian. Jadi dari base camp itu ada beberapa kilo dulu sebelum masuk hutan ya, itu ada perkampungan warga di situ dulu. Nah
sepanjang perjalanan itu si Andi dan si Edo ini tetap ngomong atau nyeletos yang bisa dibilang kasar gitu loh, ngomong jorok gitu loh, kayak ya ngomong gitulah jorok. Kalian pasti ngerti yang mereka omongin itu apa, yang berbau pornografi atau segala macem gitu. Mereka ngobrol-ngobrol itu. Ya gue sebagai orang yang pernah mendaki gunung dan paham juga dengan keadaan gunung, gue tegur dong, buat ditahan dulu lah kalau ngomong-ngomong kayak gitu selama pendakian gitu. Tapi ya mereka bilang itu paling cuma mitos, kata mereka kan, itu paling cuma mitos biasa aja katanya kan. Toh kita belum masuk ke pendakian, kita masih di perkampungan warga, kita masih di kaki gunung katanya itu. Ya udahlah ya, gue pun gak ambil pusing. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan. Gak lama setelah melanjutkan perjalanan itu, kami berpapasan dengan salah seorang ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu melihat sinis ke arah kami. Kemudian ibu-ibu itu menegur, ngomong kayak, ibu-ibu tuh ngomong kayak ngelarang buat berkata kasar selama di gunung gitu loh. Dan ya gue aneh aja rasanya, kok ibu itu bisa tahu kalau kita sempat ngomong-ngomong yang gak baik gitu. Ibu itu bilang kayak gini, elo-elo mangece nak jago ucapan beko berang anak ama. kalau diartikan kira-kira seperti ini, hati-hati nak dalam berkata, jaga ucapan, nanti anak ibu marah. Ya gue sempat bingung sih dengan ucapan ibu itu. Anak ibu marah, maksud ibu itu apa gitu? Apa di belakang ibu itu ada anaknya yang juga lagi turun gunung atau gimana gitu kan? Setelah ibu itu ngomong, kemudian ibu itu pergi. Nah pada saat ibu itu mulai melewati kita ya, tadi kan posisinya di depan kita tuh, sekitar 2 meteran lah di depan kita gitu kan. Kemudian ibu itu ngomong. Nah setelah ngomong, ibu itu melanjutkan perjalanan kan berlawanan arah tuh dari kami kan. Ketika berpapasan dengan kami, tepat berpapasan betul dengan kami, ada sesuatu yang aneh kami lihat di ibu itu. Bagian wajah ibu itu ada yang aneh, tepatnya di bagian di bawah hidung atau bibir bagian atas. Biasanya kan orang bibir bagian atasnya itu ada lekukan tuh, di bawah hidung itu kan ada lekukan. Nah si ibu itu nggak punya, alias bibir atasnya itu rata gitu loh, nggak ada lekukan di bawah hidung itu, nggak ada, rata gitu. Kami pun agak heran gitu loh, apakah itu normal atau enggak gitu. Nah setelah melanjutkan perjalanan, kami pun lanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan itu gue mikir, ada yang aneh di ibu tadi itu, apa ya gitu. Akhirnya setelah berpikir, tiba-tiba memori gue keinget tentang salah satu mitos bisa dibilang mitos di Minang atau mitos di mana gitu. Yang jelas gue pernah dengar mitos itu, kalau ada orang yang bibir bagian atasnya atau bagian bawah hidung itu nggak ada lekukan, dia adalah jelmaan dari harimau, atau kalau di Minang namanya inya. Kalau dijabarkan ke Indonesia bisa dibilang kayak harimau jadi-jadian kali ya. Mungkin itu kali, gue takut juga sih dalam mengartikan. Yang jelas kata orang itu adalah inya atau harimau jadi-jadian gitu loh. Sontak ketika gue ingat itu, gue langsung merinding semerinding-merindingnya. Sementara si Edo dan si Andi ini, mereka tetap bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol yang ngelantur nggak jelas kemana gitu kan. So gue nggak ngasih tahu ketakutan gue ke mereka. Gue takutnya kalau gue kasih tahu, mereka pun ikut ke bawah takut gitu loh. Akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan. Setelah jauh melewati beberapa pos kalau nggak salah, terus ada sesuatu aneh yang gue denger itu jelas banget. Itu kan posisinya kan gue berada di paling belakang tuh.
Di depannya itu kalau nggak salah Edo sama si pasangannya, kemudian Andi dengan pasangannya gitu loh. Kemudian gue paling belakang. Gue ngerasa ada orang lain yang ngikutin kami dari belakang gitu. Gue mendengar itu jelas banget, kayak langkah kaki gitu. Gue jelas banget dengar itu. Ketika gue dengar itu, gue sontak diam sebentar. Kemudian Edo dan Andi nanya, kok lu diam gitu. Mereka nanya gitu, kok lu diam? Gue bilang nggak apa-apa, lu lanjut aja dulu, gue bilang kan. Nah, gue sengaja suruh si Edo, Andi dan pasangan mereka ini buat lanjut duluan. Setelah mereka jauh dan langkah kaki mereka tuh nggak denger, akhirnya gue lanjutkan perjalanan. Ketika gue melangkah satu langkah, dan benar saja, ketika gue melangkah satu langkah, gue mendengar ada 4 langkah kaki lain yang mengikuti. Dan ketika gue denger itu, gue langsung kaget dan langsung lari sekencang-kencangnya menyusul Edo dan kawan-kawan tadi. Setelah gue ketemu mereka, gue berusaha untuk bersikap normal, gue bersikap biasa aja, ya nggak menampakkan sikap yang takut atau gimana gitu. Singkat cerita, akhirnya kami pun sampai di tempat yang kami sepakati untuk mendirikan tenda dan ngecamp di situ. Nah, kami ngecamp di salah satu, kalau orang bilang di sini dekat Cadas gitu ya. Kami ngecamp dekat Cadas, agak jauh sih dari Cadas, jauh dari kerumunan tenda-tenda orang pendaki-pendaki lain juga. Jadi bisa dibilang kalau yang ngecamp di tempat situ tuh ya kami aja gitu. Sementara nggak jauh dari situ ada sih pendaki lain. Tapi kami sengaja menjauhkan diri dari mereka buat weekend gitu loh, biar ngerasain suasana tenang aja gitu. Tadinya sih niatnya gitu. Akhirnya kami mendirikan tenda. Kemudian ini kondisinya ini udah malam ya, kita udah malam banget nyampe, karena sepanjang jalan ya kita istirahat, jalan, kita jalannya pelan banget, sehingga sampai di tempat ngecamp itu ya lumayan malam. Akhirnya setelah tenda didirikan, kami waktu itu bawa satu tenda aja sih. Kami bawa satu tenda yang gede, yang muat buat 6 orangan, 5 atau 6 orangan, pokok gede lah, gede banget. Kami bawa tenda waktu itu. Sebelum istirahat, kami pun sempat bikin api unggun dulu, ngopi, makan dan lain-lain, layaknya pendaki lah ya. Nah, karena badan udah capek banget, akhirnya kami putuskan buat istirahat, karena waktu itu juga udah lumayan malam ya. Akhirnya kami istirahat. Nah, di sini pas sebelum tidur, gua sengaja ngebatesin si Andi dan Edo ini dengan tunangan mereka ini, dengan pacar-pacaran mereka ini, sengaja gua batas. Jadi tunangan mereka ini, yang cewek ini berdua sebelah kiri gua, kemudian gua di tengah, dan Edo sama si Andi ini sebelah kanan gitu. Sengaja gua batas kayak gitu biar mereka nggak ngelakuin hal aneh-aneh, atau biar mereka nggak khilaf aja gitu. Ntar kalau gua biarin mereka tidur berdekatan malah khilaf. Akhirnya mereka gua batas dan kami pun tidur. Nah, awalnya aman-aman aja sih, karena gue pun ngerasain tidur yang ya nyenyak-nyenyak aja gitu, nggak ada gangguan gitu. Hingga tiba-tiba gue kebangun, kalau nggak salah itu udah tengah malam, jam 12 malam lah gitu. Gue kebangun dengan suara ribut, suara berisik di luar tenda gitu kan. Gue kebangun dengan pokoknya berisik banget, kayak ada orang lain di luar tenda yang ngegoyang-goyang tenda gitu. Gue kebangun dengan suara yang berisik itu, dan ternyata Edo dan yang lain juga udah kebangun dengan suara itu. Gue nggak tahu sih apa yang ada di luar sana, yang jelas itu sangat mengganggu banget. Jadi kayak bener-bener kayak ada orang lain di luar yang kayak ngebangunin kita gitu loh. Tapi mereka nggak bersuara, cuma ngegoyang-goyang tenda gitu aja gitu, ngegoyang-goyang tenda dan ngegosok-gosok tenda, kayak ngecakar-cakar, tapi nggak apa sih, cakarnya tuh nggak tembus tenda gitu, kayak kuku biasa aja, cakar-cakar tenda yang bikin suara berisik aja gitu. Jujur pada saat itu, pada malam itu tuh pas
ada gangguan kayak gitu tuh semua udah merinding sejadi-jadinya pada saat itu. Sontak di situ pun gue berpikir gitu loh, yang di luar situ beneran orang atau bukan gitu. Dan gue nggak berani buat ngeliat keluar, gue nggak berani buat keluar. Akhirnya kami putuskan buat berdiam diri aja di dalam tenda. Tadinya kami pikir itu akan berakhir dengan sendirinya, ternyata enggak. Gangguan itu justru makin menjadi. Dan kalian tahu apa? Nggak lama setelah gangguan-gangguan itu, kami mendengar suara auman harimau. Dan itu suara sangat jelas banget. Kami semua mendengar itu. Kalau diperkirakan jarak suara itu dengan tenda kami cuma mungkin sekitar 5 atau sampai 10 meter. Itu dekat banget, jelas banget pokoknya. Nah, ketika mendengar suara itu, di situ gue sadar pasti ada yang salah dari kami. Pasti kami melakukan kesalahan. Di situ gue sepakat buat berunding dengan kawan-kawan yang lain. Gue ngomong ke kawan-kawan yang lain, gue tanya ke mereka satu-satu. Selama gue tidur, kira-kira mereka ada ngelakuin kesalahan gak? Awalnya mereka gak ada yang ngaku, mereka gak ada yang mau jujur. Tapi setelah gue desak, gue paksa, gue bilang kalau seandainya kalian gak jujur, kita bakal diganggu terus. Dan kemungkinan besar kita gak bakal bisa turun, gue bilang gitu. Dan benar saja setelah gue bilang kayak gitu, akhirnya mereka mengakui. Ternyata ketika gue tertidur lelap, mereka berpindah posisi ke tempat pasangan mereka masing-masing dan melakukan hal-hal yang ya bisa dibilang dilarang lah, hal-hal yang dilarang buat dilakuin gitu loh. Nah di situ gue langsung diem. Pantas saja kita diganggu gitu. Setelah kita diskusi, gue bilang ke mereka, kita harus minta maaf gitu, kayak gitu. Kita harus minta maaf. Gue ajak mereka keluar tenda. Awalnya mereka nggak mau keluar tenda, ya gila aja gitu kan keluar tenda sementara di luar ada harimau gitu kan, mau bunuh diri atau gimana gitu kan. Tapi gue yakin mereka nggak bakal terjadi apa-apa. Akhirnya gue ajak mereka keluar tenda. Kemudian di luar tenda gue ngajak mereka kayak membuat sebuah pengakuan karena udah berbuat salah dan berbuat yang tidak di sini, kemudian minta maaf. Akhirnya gue suruh mereka buat ngucapin itu, mereka mengakui kesalahan mereka, kemudian mereka minta maaf. Dan setelah mereka minta maaf, akhirnya kami kembali ke tenda. Kemudian dan benar aja setelah kami mengakui kesalahan kami, gangguan itu udah nggak ada lagi. Akhirnya kami pun melanjutkan tidur. Kemudian paginya kami bangun, ternyata ada sesuatu yang bikin kami itu merinding lagi gitu, kami kaget lagi gitu. Setelah kami bangun, kami melihat tenda kami itu udah hancur. Tenda kami itu udah patah-patah. Kayak semalam itu diterpa badai yang kuat gitu, hancur, bener-bener hancur gitu. Setelah ngeliat kejadian itu, akhirnya kami pun memutuskan buat ya udahlah ya, kayaknya udah bener nih di sini gitu, kita harus turun. Akhirnya gue ajak mereka turun. Kemudian kita packing, terus putuskan untuk turun seketika itu juga. Dan alhamdulillahnya selama perjalanan turun, kita emang ngerasain gangguan itu, kita memang ngerasain gangguan. Tapi
alhamdulillahnya kita selamat sampai rumah gitu. Oke, sekian cerita dari gua. Terima kasih kawan-kawan udah mendengarkan cerita gua. Semoga kalian bisa ambil pelajaran dari cerita ini. Oke kawan-kawan, itu tadi cerita dari salah seorang kawan kita yang kalau gue sendiri pas membacanya itu lumayan merinding membacanya. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini menurut gue adalah ketika kita berada di suatu tempat yang bisa dibilang bukan tempat kita, ya kalau bisa tutur kata ataupun tingkah laku itu dijaga sebisa mungkin. Ya karena kita nggak tahu ya di luar sana itu ada apa. So hati-hati aja kalau berada di alam luas ataupun alam bebas yang di mana tempat itu bukan tempat kita dan kita hanya bertamu ke situ. So sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye.